Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mengenang kembali saat Yesus naik ke sorga. Waktu itu dia naik di Bukit Zaitun, dan waktu itu murid-murid menyaksikan Yesus naik ke sorga. Kemudian ketika Yesus tiba-tiba naik ke sorga, malaikat Tuhan dia datang, dia berkata kepada murid-murid, "Hei, kamu jangan heran, Yesus sudah naik ke sorga, tetapi dia nanti akan datang kembali di tempat yang sama di Bukit Zaitun." Jadi nanti di akhir zaman, Yesus akan datang dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Nah, siang hari ini kita mau melihat ada dua alasan kenapa Yesus naik ke surga. Yang pertama, Luis akan bacakan. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Alasan yang pertama kenapa Yesus naik ke sorga, untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Amin. Siapa yang percaya kepada Yesus, angkat tangannya. Berarti Yesus menyediakan tempat buat kita yang percaya. Amin. Jangan gelisah hatimu, karena aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, Yesus berjanji, kalau sudah sedia di sana, nanti aku akan datang ke dalam dunia membawa engkau masuk di tempat itu. Kalau Yesus belum datang, berarti tempatnya belum selesai. Yesus berkata, nanti kalau sudah selesai, aku akan datang jemput engkau. Kalau dia datang sekarang, saudara sudah siap untuk dijemput? Ibu Amina udah siap ke sorga? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus satu-satunya kepastian jalan ke sorga. Yesus menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Yesus naik ke sorga? Nanti oleh yang baca. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita senang hari ini. Kenapa saudara-saudara? Yesus naik ke surga supaya apa? Supaya dia memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Amin. Para murid yang sekian lama bersama dengan Yesus, sebenarnya mereka merasa kehilangan. Mereka ingin tetap bersama Yesus, tapi Yesus berkata, jangan larang aku pergi, biarkan aku pergi. Supaya apa? Supaya Roh Kudus turun ke atas. Kalau aku tetap bersama kamu, kamu akan sama seperti begitu-begitu saja. Tetapi kalau aku pergi, maka Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, mulai besok malam kita akan masuk di dalam doa dan puasa 10 hari doa pencurahan Roh Kudus. Ini kesempatan untuk kita saudara-saudara untuk dipenuhi Roh Kudus. Amin. Jadi orang Kristen saudara-saudara, mari masuk ke level dimensi roh yang lebih dalam. Amin.
Katakan sama-sama dimensi roh. 1, 2 ya. Masuk ke dalam dimensi roh yang lebih dalam, yaitu dipenuhi Roh Kudus. Kalau hanya di halaman saudara-saudara itu biasa-biasa, di ruang kudus itu biasa-biasa, tapi masuk ke ruang Maha Kudus itu kekristenan yang luar biasa, dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Berarti gini, rugi saudara-saudara kalau dari sejak Yesus naik ke surga sampai hari ini, kalau kita belum dipenuhi Roh Kudus, berarti kita rugi, saudara-saudara. Kenapa? Karena gini, Roh Kudus itu dicurahkan kapan? 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan curahkan roh-Mu, betul nggak itu? Tuhan curahkan roh-Mu di tempat ini, betul nggak itu? Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Amin. Sudah dicurahkan. Hari ini doa kita seperti apa? Penuhi aku Roh Kudus. Bukan curahkan roh-Mu, udah dicurahkan, saudara. Amin. Roh Kudus sudah ada di sini, saudara-saudara. Selama 10 malam ini tugas kita adalah membuka hati untuk Roh Kudus memenuhi kita. Lewat apa, saudara-saudara? Lewat mulut kita. Ketika berdoa, bukalah mulut kita, saudara-saudara. Nanti kita akan dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Kita berbahasa roh dan hiduplah di dalam Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Uraskan sekarang kerinduan ya Roh Kudus. Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, pimpin langkahku. Saat selalu nyatakan kemuliaan-Mu. Tapi ya Tuhan Allahku, kasihan-Mu ku bangkitkan Roh-Mu di dalamku, dan kuasa nama-Mu. Yesuslah, oh Yesuslah Tuhan. Oh Yesus, Yesuslah Tuhan. Magisma bangsa. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita merenungkan satu hal. Yesus berkata, aku tidak membiarkan engkau seorang diri seperti yatim piatu. Saudara, engkau tidak pernah merasa sendirian lagi dalam hidupmu. Sekalipun engkau merasa engkau sendiri, tetapi sesungguhnya ada Roh Kudus bersama dengan engkau. Siapa Roh Kudus itu? Dia Roh penolong, Dia penghibur yang diutus
oleh Bapa di sorga. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, Allah yang tak terbatas. Jadi dia ada menyertai saudara dan saya. Dia ada untuk bersama dengan kita. Kalau engkau menghadapi persoalan yang sulit dalam hidupmu, ada Roh Kudus bersama dengan engkau. Kalau ada jalan buntu dalam hidupmu, engkau tidak tahu apa solusinya, ada Roh Kudus yang mengetahui, yang sanggup menolong engkau. Libatkan Roh Kudus dalam dirimu. Ada Roh Kudus berbicara. Minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Tidak ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Mari kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Haleluya, kita mau berkata, Roh Kudus, aku mengundang engkau, masuklah di dalam hatiku. Aku tidak mau hidup sendirian. Aku mau bersama Roh Kudus. Apapun masalahmu, saudara, orang lain tidak tahu, bahkan orang yang paling dekat tidak tahu. Tapi angkat tanganmu kepada Tuhan dan berkata, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup memulihkan, dia sanggup membuka jalan, dia sanggup membukakan yang engkau tidak mengerti sama sekali. Haleluya. Angkat tanganmu, buka hatimu, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Biarlah di tempat ini seperti di Bukit Zaitun. Oh, kita menerima Roh Kudus dalam nama Yesus. Buka hatimu, buka hatimu. Oh, rabasi kirialaba. Kami butuh engkau Roh Kudus. Kami butuh engkau Roh Kudus. Jamah setiap hati kami, jamah setiap hati kami, penuhi setiap kami. Penuhi setiap hati kami dalam nama Yesus. Dibebaskan kami Tuhan, dipulihkan setiap kami dalam nama Yesus. Dikuduskan setiap kami Tuhan. Oh, hidup yang baru, hidup yang dipenuhi Roh Kudus dalam nama Yesus. Oh, mengalir di tempat ini Tuhan. Mengalir di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jangan biarkan lewat berlalu waktu ini Tuhan. Oh, tanpa kami menerima Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mulai hari ini Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib yang Roh Kudus kerjakan di dalam kami, lewat setiap kami dalam nama Yesus. Roh pertobatan terjadi, perubahan besar terjadi, kerinduan, rasa lapar dan haus terjadi di hati kami dalam nama Yesus. Hari ini kami memutuskan untuk kami bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama dalam nama Yesus. Karena cara hidup yang lama itu membinasakan kami, membawa kami ke neraka. Tetapi keputusan kami ikut Yesus, meninggalkan jalan yang jahat dan dalam kebenaran. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap kami. Ini hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Setan kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus yang menggoda kami, yang membawa kami mundur. Kami tolak dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami mau hidup dalam kemenangan di dalam nama Yesus. Sebab Dia berjanji membawa kami hidup dalam kemenangan dan janji-janji Allah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Pengurapan Tuhan turun atas kami. Roh Kudus menguasai, membaptis setiap kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima. Saudara, ikuti saya untuk mendeklarasikan iman kita masing-masing di dalam nama Yesus. Hari ini aku membuka hatiku, terima Roh Kudus, baptis aku, penuhi aku dengan Roh-Mu yang kudus dalam nama Yesus. Aku terima sekarang, aku terima sekarang dalam nama Yesus. Aku percaya, bekerjalah Roh Kudus di dalamku, lewat hidupku hari ini sampai selama-lamanya. Aku hidup dalam kemenangan demi nama Yesus. Haleluya. Kita yang percaya berkata